Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umroh Mahfudoh, NIM 18101110123. Saya sebagai mahasiswi semester 5 di IAIN Kudus Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAID. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis bab etos kerja di kelas 11 semester 6. Video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Ulfa Rahmawati, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi dan pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada setiap pembelajaran PAI dan bahasa Arab ini pada madrasah pasti mengacu pada KMA, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Nah, Al-Quran Hadis pada madrasah aliyah ini tujuannya yaitu meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi kehidupan. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran Hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Ada 4. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Ada sikap spiritual, yaitu mengamalkan perintah Allah tentang etos kerja pribadi muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sikap sosial, yaitu mengamalkan sikap semangat dan optimis dalam meraih keberhasilan. Yang ketiga yakni sikap pengetahuan, yaitu mengamalkan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 tentang beribadah dan berusaha, Quran Surat Al-Qasas ayat 77 tentang kehidupan dunia dan akhirat, hadis riwayat Ibnu Majah dan Miqdam tentang kemandirian, dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Hisham bin Urwah tentang keutamaan kerja. Yang terakhir yaitu sikap keterampilan, mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan tentang ayat dan hadis tentang etos kerja. Selanjutnya menyajikan keterkaitan ayat dan hadis tentang etos kerja dengan fenomena kedisiplinan di masyarakat, terutama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Niatkan belajar kita untuk menuntut ilmu. Semoga diridhoi oleh Allah, semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dunia maupun akhirat. Allah hadhihi niyah al-Fatihah. Doa selesai. Alhamdulillah. Sekarang saya mau absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah nihil. Berarti semua sehat dan siap belajar pada bab etos kerja umat Islam di kelas 11 semester 6. Oke, sekarang buka pelajaran Al-Quran Hadis halaman 28. Etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos itu merupakan pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Maksudnya itu sikap, kepribadian yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Kalau kerja pasti kita sudah tahu artinya. Kerja ya melakukan sesuatu. Berarti etos kerja yaitu semangat kerja yang menjadi ciri khas suatu individu atau kelompok.
Karena kita belajar tentang Al-Quran dan hadis, maka yang kita pelajari ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, di sini sudah disajikan di dalam buku, yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di sini ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, artinya di sini, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini mufradatnya dibaca sendiri, dan kandungan Al-Quran Al-Qasas ayat 77 ini mengajarkan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar tidak condong kepada salah satu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kedua ada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Ini nanti dihafalkan oleh setiap peserta didik, kemudian maju artinya, dan nanti ada mufradat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Ini artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi di Jazirah Arab sampai sekarang pun, kalau misalnya hari Jumat atau kalau misalnya hari-hari biasa tapi masjid sudah mengumandangkan adzan, itu setiap jual beli atau setiap aktivitas pasti diberhentikan. Kemudian warga di sana atau masyarakat Arab ini langsung sholat jamaah ya, terus toko-tokonya tetap dibuka karena di sana dijamin tidak ada maling. Karena kalau misalnya ada maling, itu langsung hukumannya dipotong tangan, dipotong kaki, seperti itu. Jadi di sini ini kandungan ayat ini tuh mengajarkan bahwa jual beli ataupun pekerjaan apapun, walaupun kita harus bersemangat untuk bekerja, Jadi kedua ayat tadi itu menjelaskan bahwa dalam setiap pekerjaan kita harus bersemangat, optimis, dan lihatkan tidak hanya cuma mencari uang atau untuk bekerja saja, tapi untuk ibadah, karena hidup ini kalau tidak untuk ibadah apalagi. Nah, kita hidup ini kan hanya kepada Allah untuk mendapatkan ridho atau mencari ridho Allah. Jadi kalau bekerja ya memang harus semangat, tapi tidak melupakan ibadah, tidak meninggalkan sholat Jumat. Kedua ayat tadi itu mengajarkan untuk seimbang atau tawazun antara dunia dan akhirat. Dunia ini untuk mencari, untuk ekonomi ya, ekonomi keluarga, untuk mencari uang, sedangkan akhiratnya ini niatkan untuk ibadah, hanya kepada Allah. Selanjutnya hadis tentang etos kerja. Di sini ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma'karib. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kasabar rajulu kasaban at-thayyiba min amali yadihi wa ma anfaqur rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa khadimihi fahuwa shadaqah. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari apa yang ia dapat dan hasil usahanya sendiri, dan apa yang dinafkahkan oleh seseorang untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan pelayannya adalah bernilai sedekah. Nah, ini mengandung makna bahwa hasil nafkah yang terbaik dari seseorang adalah yang diberikan oleh usahanya sendiri. Ini kan tadi bahasanya tentang etos kerja. Maksudnya itu kalau bekerja itu harus usaha.
walaupun yang didapatkan tidak seberapa, akan tetapi lebih baik menggantungkan nasib kepada Allah. Yang kedua, ada hadis tentang hadis riwayat Ibnu Majah juga. Ini mengandung hadis bahwa memberi pelajaran kepada kita untuk berusaha dan sungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Orang-orang yang mencari nafkah dengan mencari kayu bakar, maksudnya adalah pekerjaan yang menurut orang lain mungkin remeh, itu lebih baik daripada seseorang meminta-minta kepada